Yo, what's up guys? Yo, apa kaps guys? Kenalin, gue Muhammad Haikal Andera, Dan gua Milendra Michelle Wendy. Kita dari mahasiswa komunikasi Sekolah Vokasi IPB. Dan di sini kita berdua ingin ngobrol-ngobrol sebentar buat mengerjakan tugas psikologi komunikasi ya, tentang komunikasi. antar persona. Iya betul. Jadi di sini kita mau jelaskan bagaimana kita membangun komunikasi antar persona pada diri kami masing-masing. Sejak awal kita ketemu ya. Iya. Betul. Dan tentunya itu diawali dari bagaimana kita membangun komunikasi antar persona saat kita bertemu, lalu dilanjutkan dengan bagaimana kita mempertahankan komunikasi itu agar tetap dekat, dan bagaimana juga kita cara menghadapi konflik dalam hubungan kita. Dan itu akan kita satukan dalam obrolan singkat. Oke. Mungkin dari pertama kali kita ketemu dulu aja kali ya. Boleh. Mau lu dulu atau Gua dulu. Oke. Jadi pertama kali kita ketemu itu waktu pembagian kelas mata kuliah kelas. Kita kebetulan kita satu kelas. Iya, satu kelas. Dan karena mayoritas di kelas kita banyaknya perempuan ya, laki-laki cuma sedikit. Jadi itu yang salah satu yang bikin kita dekat. Yang kedua, kita juga sama-sama dari Bogor. Kita warga lokal kalau bisa dibilang, jadi segala pembicaraan kita nyambung lah. Iya. Bener banget. Kalau dari gue sih, waktu itu kan gue adalah orang yang kalem, dan saat dibagiin kelas cowoknya cuma sedikit, ya akhirnya gue coba untuk chat beberapa orang. Nah, gue akhirnya ngechat si Milendra ini. Ya kita so kenal so dekat. Ya, langsung asik emang. Asik. Nah, Kalau gue mau chat, cari temen mesti so asik ya. gue chat buat nanya di mana lu. Waktu itu kan masih pagi dan jam kelas belum mulai. Gue nanya ke dia di mana gitu. Dan dia jawab waktu itu dia lagi sama temennya cewek, ya kan? Iya, waktu itu juga kita lagi kebetulan kita belum hafal ruangan kelas, jadi kita Jadi kita saling tanya. Nah, akhirnya kita ketemunya di kelas malah. Pas di kelas, karena udah ngechat, gue akhirnya berani nyapa. Dan pas disapa ya emang asik sih, walaupun terlihat kalem. Sama gue juga sama kalem. Ya walaupun kita basicnya sama-sama introvert. Iya. Dan sejak saat itu kebetulan juga kita sama-sama ikut OMVI basket. Nah betul. Nah, karena Berawal itu dari OMPI itu kita latihan bareng tiap iya, bulan. karena latihan bareng itu akhirnya makin deket. Ya betul. Dan kebetulan juga kan, karena sering latihan bareng, terus kita juga bareng kelasnya, kita akhirnya berada di circle pertemanan yang sama. Itu yang ngebuat kita akhirnya makin deket, ya kan? Betul. Kayak Dan- main bareng, Iya. tugas bareng. Dan itu terus berlanjut hingga semester 2 ini ya. Iya. Itu. Oke, lanjut ke segmen kedua yang di sini kita akan bahas situasi apa yang bikin komunikasi antar persona kita jalan terus sampai sekarang. Berjalan baik sampai sekarang. Betul. Jadi yang pertama tuh kita hanya saling support ya, saling bantu. Misalnya ada tugas, karena kita sekelas juga tugasnya sama. Kalau gua gak ngerti, gua nanya ke dia gak ngerti, nanya ke gua. Ya, kayak contohnya waktu itu pas matkul praktik reportase ya. Tuh, Situ kayak dikasih tugas yang lumayan rumit, tapi karena gue bisa ngandelin dia, karena dia mau ngebantu gue buat ngejelasin tugasnya ya. Waktu itu tugasnya itu tugas e-book, dimana gue kurang mengerti banget akan tugas itu, tapi akhirnya dia bisa ngebantu gue baik dari sisi desain, dari tugasnya, buat ngapainnya. Dia bisa ngebantu gue buat ngerjain tugas itu, dan akhirnya nilai gue ya berjalan dengan sempurna gitu. ya Bantuan kebetulan dari dia. nah, gue juga PJ matkulnya jadi Iya, makanya itu ya akhirnya gue terbantu.
Dan mungkin yang membuat hubungan kita berjalan adalah karena kita saling mungkin cerita satu sama lain ya tentang hubungan kita di perkuliahan ya. Betul. Gimana baiknya, gimana hubungan kita dengan teman lain, kita saling cerita. Dan kebetulan kita juga di lingkup pertemanan yang sama. Pertemanan itu pasti ada konflik ya kan. Akhirnya kita karena saling curhat, mungkin saling cerita ya, kita berjalan baik sampai sekarang. Jadi Terbuka aja. betul, komunikasi yang kita lakukan itu bukan hanya sebatas membicarakan kita berdua, cuman kita juga saling ngobrol membicarakan kebaikan untuk orang lain, Iya. yang baik Betul. untuk teman-teman kita. Terus Mungkin langsung ke konflik ya, konflik yang daya tarik, udah tarik, daya tarik dulu daya tarik. dari kita, sifat kita masing-masing. Gue lu dulu deh, ada Dari daya gua. tarik apa dari lu? Gua kalau ngeliat lu tuh kayak kerja keras banget ya, dan komitmen orangnya. Jadi setiap ada tugas yang diberikan nih, di setiap matkul, lu pasti bakal langsung ngerjain tugas itu secepat mungkin, itu kan. Bahkan jika tugas kelompok sekalipun, lu lebih baik kayaknya ngerjain sendiri daripada ngerjain bareng-bareng. Nah, itu yang membuat gue suka dari lu, karena itu membuat gue jadi kayak terdorong juga buat jadi kayak lu. Termotivasi Iya, gitu ya. termotivasi. Iya, motivator. Gue jadi pengen aktif juga nih kayak lu nih, kerja keras juga nih, komitmen juga nih dengan tugas yang diberikan. Ya akhirnya itu membuat sisi positif sih bagi diri gue juga. Jadi pertemanan ini mungkin bakal jadi pertemanan yang sehat, karena sama-sama membawa kita ke Jalan yang baik, jalan yang positif. yang positif. Iya. Oke, kalau Mungkin itu sih. Kalau lu dari gua, sisi yang gue lihat dari lu itu orangnya diam-diam berisi. yang berisi. Nah, gimana tuh? Jadi ada yang bilang kalau orang pintar itu cenderung malas, dan orang yang kurang pintar cenderung rajin untuk saling bertahan di kehidupan ini lah. Iya. Yang gue lihat dari si Haikal ini itu kelihatan males-malesan padahal udah smart. Yang dia menusuk gitu ya. Jadi seperti tong yang isinya penuh, bukan tong kosong dari bunyinya. Baik. Mungkin itu sih daya tarik dari sifat kita masing-masing yang membuat kita akhirnya terus berhubungan baik sampai saat ini. Tuh. Terus kita lanjut ke konflik Iya, yang pernah konflik. terjadi. Untuk konflik sih gue orangnya, gue sangat menghindari konflik. Gue orang yang cinta damai. Stand damai. Mungkin lu juga kan. Iya. Gue sangat mencintai damai dan nggak mau tuh terjadi konflik, apalagi dengan teman atau sahabat. Tapi kalau konflik kayaknya kita belum ada ya. Konflik Apa ya, paling kita kadang beda pendapat ya. ya pendapat ya. Nah, Beda pendapat. dengan konflik itu mungkin tentunya konflik ini kan ada sebuah masalah yang harus dicari solusinya. Tuh. Nah, solusinya itu mungkin kita akan melakukan pendekatan, banyak pendekatan. Perbedaan pendapat itu mungkin sering banget terjadi kan bagi kita semua sebagai mahasiswa atau sebagai orang yang melakukan kehidupan sosial gitu kan. Karena itu mungkin pendekatannya itu ya kita harus cari jalan yang baik itu bareng-bareng. Bagaimana kedepannya itu bisa membuat baik juga ke kita gitu masalah itu. Mungkin pendekatannya juga bisa kita lakukan dengan lebih meningkatkan kedekatan kita agar konflik-konflik yang berjalan itu tidak berlangsung lama, seperti kita mabar gitu kan, main bareng atau mungkin nobar film-film yang kita suka. Jadi kita usahakan potensi-potensi yang bakal jadi konflik ini Ya, kita uraikan lagi. Jadi kita saling memahami, saling mengetahui kepentingan yang baik buat kita masing-masing ya. nah
Ya walaupun gue sangat menghindari konflik sih emang. Gue juga sama, tapi kadang Tapi untuk pertemanan kelas kita ya pasti lah. udah pasti ada beberapa yang terjadi konflik Lagi dengan teman lain, iya, ya. Mungkin banget. antara satu orang dengan satu kelompok maupun orang perorangan pastinya ada yang saling tidak suka karena kita di kelas tuh berbeda-beda ini ya Latar latar belakang Ya, di pastilah. luar daerah. Pastilah ada yang tidak suka dengan kita dan akhirnya membuat kita juga akhirnya terlibat konflik. Ya, kan juga ada faktor kebiasaan-kebiasaan yang mungkin lumrah dilakukan oleh beberapa orang, tapi ketika di sini tidak disukai atau ada yang tidak menyukai dan akhirnya timbul rasa tidak suka gitu ya. Akhirnya juga menyebabkan konflik-konflik kecil. Oke, ada lagi cukup Mungkin kesimpulan dulu. kesimpulan mulai. Kesimpulannya adalah sebagai orang yang bersahabat, tentunya kita harus bisa membangun komunikasi antar personal dengan baik untuk waktu yang lama, bahkan mungkin untuk selama-lamanya ya. Kita harus bisa mempertahankan itu agar hubungan kita sebagai sahabat itu tidak pernah memudar. Dulu Dan jika emang ada konflik-konflik yang datang, kita jalani bareng-bareng, kita temuin solusinya, dan mungkin dengan konflik-konflik itu yang buat kita akhirnya semakin dewasa menghadapi masalah-masalah yang ada di kehidupan kita nantinya. benar banget. Iya. Mungkin Cukup ya dari kita sharing-sharingnya, cerita-cerita kita. Kita tutup di sini. Terima kasih buat kalian yang udah dengerin cerita kita. ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di next video. Yuk.